Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan sosok sahabat Nabi yaitu Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Ia adalah sahabat Nabi yang agung. Dengan nama Abdurrahman bin Auf, bin Abdi Auf, bin Abdul Harits, bin Sahra, bin Kilab al-Qurasi, Az-Zuhri, Abu Muhammad. Nama ibunya Salfia. Menurut versi yang lain, namanya Salfa. Ada yang mengatakan namanya Sifa. Namanya yang paling masyhur juga Suriah. Ibunya adalah yang membidani kelahiran Nabi. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah peristiwa Gajah. Ketika itu ia diberi nama Abdul Kabar. Ada yang mengatakan namanya Abdul Amr. Kemudian Nabi mengubahnya menjadi Abdurrahman. Abdurrahman termasuk kalangan yang masuk Islam lebih dahulu. Sebelum ada pertemuan di rumah Arkam yang dilakukan oleh Rasulullah, ia mengharamkan khamr bagi dirinya sendiri. Pada masa jahiliyah, ia melakukan 2 kali hijrah dan terlibat dalam perang Badar, serta seluruh peperangan penting lainnya. Dalam riwayat dikatakan bahwa ia terluka pada perang Uhud sebanyak 21 luka. Rasulullah mempersaudarakan antara ia dengan Sa'ad bin Rabi. Rasulullah mengutusnya bersama 700 orang ke Daumatul Jandal yang terjadi pada bulan Saban tahun 6 Hijriah. Ia melepas sendiri sorbannya, kemudian mengenakan sorban hitam. Setelah tiba di Daumatul Jandal, ia menyeru penduduknya kepada Islam. Namun mereka menyampaikan penolakan hingga 3 kali. Namun kemudian Asbaq bin Amr al-Kalbi masuk Islam. Sebelumnya ia penganut Nasrani dan sebagai pemimpin mereka. Setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada Abdurrahman untuk menikahi anak perempuan Asbaq yang bernama Tumadir binti Asbaq. Abdurrahman bin Auf adalah satu dari 10 orang yang dinyatakan masuk surga. Dan termasuk orang yang memberikan fatwa pada masa Rasulullah, serta satu dari 6 sahabat Nabi yang terlibat dalam musyawarah, yang diberitahukan oleh Umar bin Khattab dari Rasulullah, bahwa ia wafat dalam keadaan ridha kepada mereka. Umar menyerahkan proses pelaksanaan musyawarah kepadanya hingga pada akhirnya mereka membayar Utsman. Diriwayatkan dari Anas, ia mengatakan, saat itu terjadi pembicaraan kurang harmonis antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf, hingga Khalid berkata kepada Abdurrahman, kalian bersikap sombong terhadap kami terkait peristiwa-peristiwa yang lebih dahulu kalian alami daripada kami. Kejadian itu pun disampaikan kepada Nabi, maka beliau bersabda, demi yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian menginfakkan emas seperti Uhud atau seperti gunung, maka kalian tetap tidak mampu menyamai amal-amal mereka. Pada perang Tabuk, Rasulullah sempat menunaikan 1 rakaat dari sholat subuh dengan mengikut di belakangnya. Dan ia sebagai satu-satunya sahabat yang secara meyakinkan menunaikan sholat yang demikian ini. Abdurrahman bin Auf adalah sosok yang sangat rendah hati dan sangat memperhatikan pegawai-pegawainya. Hingga bila ia berbaur dengan mereka, maka ia tidak dapat dikenal di antara mereka. Abdurrahman bin Auf berpostur tinggi, berkulit putih, bulu matanya lentik, mempunyai cambang di bawah kedua telinganya, berwajah tampan, dan tidak mengenakan celak mata. Berbagai sedekah di jalan Allah telah dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Di antaranya sebagaimana yang diungkap dalam riwayat dari Az-Zuhri yang menuturkan, pada masa Rasulullah, Abdurrahman bin Auf menyedekahkan separuh hartanya, kemudian menyedekahkan 40.000 dinar. Setelah itu ia menyediakan 500 kuda untuk pasukan perang di jalan Allah, dan 500 hewan kendaraan pengangkut. Sebagian besar harta Abdurrahman bin Auf didapatkan dari perdagangan. Ja'far bin Barkan mengatakan, aku diberitahu bahwa Abdurrahman bin Auf memerdekakan 30.000 budak. Diriwayatkan dari Talha bin Abdillah bin Auf yang menuturkan, penduduk Madinah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dari Abdurrahman bin Auf, lantaran sepertiga dari mereka mendapatkan pinjaman dari hartanya. Sepertiga yang lain mendapat pelunasan utang dari hartanya, dan sepertiga lagi mendapatkan santunan darinya. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 31 Hijriah. Menurut satu riwayat lain ia wafat pada tahun 32 Hijriah. Sebenarnya Ummul Mukminin Aisyah ingin memberikan perlakuan khusus kepadanya, yang tidak diberikan kepada orang lain, yaitu ia menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk dimakamkan di area pemakamannya di sebelah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi ia malu untuk mengangkat dirinya sampai pada posisi setinggi ini. Dan ia meminta untuk dimakamkan di samping Utsman bin Mas'ud. Karena suatu hari keduanya
telah mengikat janji bahwa siapapun dari keduanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari yang lain, maka ia dimakamkan di samping rekannya. Akhirnya ia dimakamkan di pemakaman Baqi dan disolatkan oleh Utsman. Abdurrahman bin Auf hidup dengan usia 72 tahun. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, ia mengatakan, Abdurrahman bin Auf berwasiat sebelum meninggal untuk memberikan dana sebesar 400 dinar kepada setiap orang yang ikut dalam perang Badar. Sedangkan jumlah mereka yang masih hidup kurang lebihnya 100 orang.